Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Siti Rohmah, NPM 2022 10715051. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas makalah individu dengan mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Dalam presentasi kali ini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Absensi Online Berbasis Kode QR. Langsung aja kita mulai dari slide yang pertama. Analisis perancangan sistem informasi absensi online berbasis kode QR. Disusun oleh saya Siti Rohmah, NPM 2022 10715051, dosen pengampu Dian Hartanti, Eskom MMSI, mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer, Prodi Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Angkatan 2022. Daftar isi. Bab 1 Analisis. 1.1 Latar belakang. 1.2 Rumusan masalah. 1.3 Tujuan. 1.4 Metode penelitian. Bab 2 Desain. 2.1 Desain. 2.2 Use case. 2.3 Tampilan. Bab 3 Testing. 3.1 Pengujian. 3.2 Kesimpulan. Bab 1 Analisis. 1.1 Latar belakang. Absensi merupakan salah satu aspek penting dalam manajemen sumber daya manusia yang berfungsi untuk mencatat kehadiran karyawan, mahasiswa, atau anggota organisasi secara teratur. Sistem absensi tradisional yang dilakukan secara manual, seperti menggunakan lembaran kertas atau spreadsheet, memiliki banyak kelemahan. Proses pencatatan manual rentan terhadap kesalahan manusia atau human error, manipulasi data, dan ketidakteraturan. Selain itu, sistem absensi manual seringkali membutuhkan waktu yang cukup lama dalam hal pengelola data dan pelaporan, sehingga menghambat aktivitas operasional suatu institusi. Perkembangan teknologi informasi telah membuka peluang bagi penerapan sistem absensi yang lebih canggih dan efisien. Aplikasi absensi online berbasis kode QR adalah solusi modern yang memungkinkan pencatatan kehadiran secara otomatis, cepat, dan akurat. Melalui aplikasi ini, karyawan atau mahasiswa dapat melakukan absensi melalui perangkat yang terhubung dengan internet, seperti smartphone atau komputer, sehingga dapat berjalan kapan saja dan di mana saja. Selain itu, aplikasi absensi online memungkinkan pemantau secara real time, pengelola data yang terintegrasi, dan peningkatan transparansi dalam pelaporan kehadiran. Tujuan dari pembuatan aplikasi ini tidak lain untuk membangun sistem absensi online yang dapat mencatat kehadiran secara otomatis dan akurat, memungkinkan pemantau kehadiran secara real time oleh pihak manajemen atau administrator, meningkatkan transparansi dalam proses absensi,
sehingga pengguna dapat memantau status kehadiran dan pengajuan izin atau cuti dengan mudah. Mengintegrasi data absensi dengan sistem manajemen lain seperti penggajian dan manajemen sumber daya manusia. Untuk meningkatkan efisiensi administrasi, memudahkan para dosen memvalidasi ruang yang akan dipakai oleh mahasiswa sesuai jumlahnya. Metode yang digunakan yakni waterfall, yang terdiri dari beberapa tahapan urutan, yaitu analisis kebutuhan, desain sistem, pengembangan sistem, pengujian sistem, implementasi, dan pemeliharaan. Dengan adanya sistem absensi online, diharapkan proses menjadi lebih efisien, akurat, dan mudah dipantau, serta memberikan manfaat baik bagi pengguna, individu, maupun manajemen organisasi. 1.2 Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, beberapa masalah yang akan diatasi dalam pengembangan aplikasi absensi online ini adalah: 1. Bagaimana cara mengurangi kesalahan manual dalam pencatatan kehadiran. 2. Bagaimana aplikasi dapat memungkinkan pemantauan kehadiran secara real-time oleh administrator atau manajemen. Bagaimana meningkatkan transparansi dalam sistem absensi sehingga pengguna dapat melihat status kehadiran mereka dengan mudah. 4. Bagaimana mengintegrasi data absensi dengan sistem lain seperti penggajian dan manajemen sumber daya manusia. Tujuan. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pengembangan sistem aplikasi absensi online ini adalah membangun sistem absensi online yang dapat mencatat kehadiran secara otomatis dan akurat. 2. Memungkinkan pemantauan kehadiran secara real-time oleh pihak manajemen atau administrator. 3. Meningkatkan transparansi dalam proses absensi sehingga pengguna dapat memantau status kehadiran dan pengajuan izin atau cuti dengan mudah. 4. Mengintegrasi data absensi dengan sistem manajemen lain seperti penggajian dan manajemen sumber daya manusia untuk meningkatkan efisiensi administrasi. 5. Memudahkan para dosen memvalidasi ruangan yang akan dipakai oleh mahasiswa sesuai jumlah. 1.4 Penelitian pengembangan aplikasi absensi online ini akan menggunakan metode waterfall yang terdiri dari beberapa tahapan urutan, yaitu 1. Analisis kebutuhan. Mengidentifikasi kebutuhan pengguna aplikasi, baik dari sisi pengguna, mahasiswa maupun dosen, maupun administrator. 2. Desain sistem. Merancang arsitektur aplikasi dan antarmuka pengguna yang sesuai dengan kebutuhan, termasuk pemilihan teknologi untuk back-end dan front-end. 3. Pengembangan sistem. Mengimplementasikan desain sistem menjadi aplikasi yang berfungsi penuh berdasarkan hasil analisis kebutuhan. 4. Pengujian sistem. Melakukan pengujian untuk memastikan aplikasi berfungsi sesuai spesifikasi, termasuk pengujian keamanan dan keakuratan data. 5. Implementasi meluncurkan aplikasi
dalam lingkungan organisasi yang akan menggunakan sistem ini. 6. Pemeliharaan. Melakukan pemeliharaan dan pembaruan aplikasi secara berkala untuk memastikan kinerja yang optimal. Bab 2. Desain. 2.1 Desain. Dalam tahapan desain akan dijabarkan perancangan database menggunakan ERD, desain software arsitektur menggunakan UML, diantaranya use case untuk menggambarkan prosedur yang terdapat pada sistem usulan dan user yang terlibat. Activity diagram untuk menggambarkan aliran aktivitas dari suatu sistem yang diusulkan secara sequence diagram untuk penjelasan interaksi antar objek secara lebih detail. Desain interface menggunakan software prototype untuk memberi gambaran aplikasi yang diusulkan. 2.2 Use case. Use case diagram merupakan diagram yang menggambarkan hubungan antar aktor dan sistem. Use case berguna untuk menggambarkan perilaku, prosedur-prosedur, serta penggunaan atau aktor yang terlibat dalam sistem absensi online berbasis kode QR. Di sini ada use case mahasiswa. A. Mahasiswa dapat melakukan login, melihat mata kuliah dan data presensi, kemudian dapat melakukan presensi. Bisa dilihat di sini ada gambar aktor mahasiswa yang bisa melakukan login, kemudian melihat presensi, kemudian melihat data presensi, kemudian dapat melihat mata kuliah, terus dan lain sebagainya. Kemudian ada dosen. Di sini dosen dapat melakukan login, melihat mata kuliah yang diajar dan data presensi mahasiswa. Kemudian dapat melakukan presensi. Di sini juga ada gambar aktor dosen yang dapat melakukan login, lihat data presensi, terus juga bisa melihat ada berapa mahasiswa yang masuk, terus juga dapat melihat mata kuliah di jam berapa mahasiswa masuk. Kemudian ada tampilan. 2.3 Tampilan. A. Tampilan antarmuka login. Di sini dapat kita lihat antarmuka login di tampilan awal ya. Nomor 1, tampilan. Di sini navigasi login, username, password. Keterangan, tampilan ini adalah sebagai tahapan awal untuk menggunakan aplikasi tersebut. Kemudian ada tampilan antarmuka beranda. Di sini setelah berhasil login, di sini akan muncul tampilan beranda. Tampilan beranda ini memiliki navigasi, jadwal kuliah, tugas, laporan, terus juga ada biodata mahasiswa. Keterangan, tampilan ini adalah mahasiswa yang berhasil login dapat memilih menu yang akan dijalankan.
Jadi menunya di sini mungkin ada jadwal kuliah, tugas, laporan, bahkan ada biodata. Kemudian ini ada menu logout untuk mahasiswa yang sudah selesai melakukan absensi bisa logout. Kemudian tampilan antarmuka kuliah. Ketika mahasiswa memilih menu mata kuliah, jadwal kuliah, di sini ada tampilannya. Jadwal kuliah ini ada tampilan mata kuliahnya dengan navigasi mata kuliah, kelas, dosen, waktu, dan absensi. Jadi absensinya juga karena berbasis kode QR, di sini ditampilkan logo kamera dan logo scan barcode. Keterangannya, tampilan ini adalah mata kuliah yang menampilkan mata kuliah, kelas, dosen, waktu, juga absensi. Pada absensi mahasiswa dapat melakukan absensi dengan menggunakan scan barcode. Ada dua pilihan, yakni scan barcode dan menampilkan barcode. Kemudian ada tampilan laporan. Tampilan laporan ini ketika udah selesai melihat jadwal kuliah, menu jadwal kuliah, di sini juga ada tampilan laporan. Tampilan laporan ini punya navigasi untuk pertemuan dan status. Mungkin ini mata kuliah. Contohnya mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Pertemuan pertama itu hadir. Di sini statusnya hadir. Jadi menandakan kalau mahasiswa atau user bisa menggunakan scan-nya dengan baik dan outputnya adalah hadir. Keterangannya, tampilan ini menampilkan laporan absensi untuk beberapa pertemuan ke depan. Kemudian bab 3 di sini testing. 3.1 pengujian. Nomor 1 deskripsi pengujian login. Skenario pengujian memasukkan username dan password yang valid. Hasil yang diharapkan, pengguna berhasil masuk ke halaman beranda. Hasil pengujian berhasil. Terus kemudian yang kedua, pengujian login gagal. Terus skenario pengujiannya memasukkan username dan password yang salah. Hasil yang diharapkan muncul pesan error. Jadi kalau misal memasukkan username atau password yang salah, itu akan muncul pop-up yang bertuliskan username atau password salah. Hasil pengujiannya berhasil. Yang ketiga, pengujian tampilan beranda. Skenario pengujian masuk sebagai pengguna dan melihat biodata, jadwal, tugas, dan laporan. Itu ketika sudah masuk ke beranda. Terus hasil yang diharapkan tampilan beranda muncul dengan benar. Hasil pengujian berhasil. Yang keempat itu pengujian tampilan mata kuliah. Penampilan kolom mata kuliah, kelas, dosen, waktu, dan absensi. Pengguna dapat melihat mata kuliah. Hasil yang diharapkan berhasil. Kemudian yang kelima, pengujian absensi memindai barcode. Skenario pengujian berhasil memindai barcode. Terus hasil yang diharapkan, data absensi berhasil masuk.
itu tandanya ketika kita melihat laporan itu di pertemuan pertama, contohnya itu statusnya hadir karena sudah berhasil masuk, sudah berhasil memindai barcode, sudah berhasil memindai scan kode QR-nya. Hasil yang diharapkan berhasil. Nomor 6 ini pengujian absensi memindai barcode, sama ya. Terus skenario pengujian gagal memindai barcode. Hasil yang diharapkan, data absensi gagal masuk, muncul pesan error, gagal memindai. Hasil pengujiannya berhasil. Yang ketujuh, pengujian absensi menampilkan kode barcode. Tadi memindai, sekarang menampilkan kode barcode. Skenario pengujian berhasil menampilkan barcode. Hasil yang diharapkan, data absensi berhasil masuk. Hasil pengujian berhasil. Pengujian tampilan laporan. Skenario pengujian menampilkan kolom pertemuan serta status. Tadi, hasil yang diharapkan, pengguna dapat melihat status kehadiran secara real time. Hasil pengujian berhasil. Yang ke-9, pengujian logout. Skenario pengujian keluar dari aplikasi. Hasil yang diharapkan, pengguna diarahkan ke halaman login. Ya, kalau sudah selesai melakukan absensi, pengguna dapat melakukan login, keluar dari aplikasi. Hasil yang diharapkan, pengguna diarahkan ke halaman login. Hasil pengujian berhasil. 3.2 kesimpulan. Makalah ini membahas kemudahan dan penggunaan aplikasi absensi berbasis scan QR dengan metode waterfall yang melibatkan tahapan analisis, desain, dan implementasi. Tujuan dari aplikasi ini yakni memberikan kemudahan kepada mahasiswa dan dosen untuk melakukan absen. Selain itu, aplikasi ini juga dapat membantu administrator untuk memantau juga merekap hasil kehadiran dengan mudah. Dengan implementasi aplikasi ini, diharapkan proses absensi kehadiran menjadi lebih efisien, transparan, dan aktivitas menjadi lebih terstruktur. Sekian presentasi yang saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.